Tama mengangguk dan berkata sambil tersenyum, "Kalian bertiga bersiaplah terlebih dahulu. Lain kali kamu meminum pil peremajaan, mungkin kalian bertiga harus mulai melakukan penyamaran." Sekarang ketiga orang ini semuanya berusia 90-an. Jika mereka meminum pil peremajaan sekali lagi, umur mereka bisa 150 tahun, dan pada saat itu, pasti akan memicu perhatian dunia. Dan kata-kata Tama membuat hati ketiga orang ini bersemangat tak terkira. Mereka awalnya mengira bahwa bagi Tama untuk dapat memberi mereka pil peremajaan sudah merupakan berkah dan ciptaan selama beberapa masa hidup. Tetapi mereka tidak menyangka bahwa Tama bahkan telah merencanakan pil peremajaan kedua untuk mereka. Isyana juga sangat gembira saat ini, dan buru-buru berkata kepada mereka bertiga, "Cepat berterima kasih kepada Tuan Renza karena telah memberimu berkah lagi." Tama melambaikan tangannya dan buru-buru berkata, "Lupakan saja, berterima kasih sekali saja sudah cukup. Aku tidak tahan jika kamu terus berterima kasih padaku." Begitu kata-kata itu jatuh, ketiga lelaki tua itu dengan bersemangat berkata serempak lagi, "Terima kasih, Tuan Renza, atas restunya." Tama tidak berdaya dan bingung harus berkata apa ketika dia tiba-tiba menerima telepon dari Devano. Tama memberi isyarat kepada beberapa orang sebelum menjawab telepon, dan Devano berkata di ujung telepon, "Tuan muda, Boeing 777 yang Anda awasi telah lepas landas dari Buenos Aires lagi." Alis Tama langsung berkerut, dan dia bertanya, "Di mana pihak lain melamar rute tersebut?" Devano berkata, "Rutenya sama seperti sebelumnya, terbang ke Australia dulu." Jantung Tama langsung menegang. Dia tidak tahu bahwa saat ini, sudah pagi di Buenos Aires, Argentina, dan Victoria, yang sudah bertahun-tahun tidak meninggalkan kompleks itu, sekarang menggunakan jet pribadi Boeing 777 jarak jauh, dia berniat melakukan perjalanan ke Myanmar. Mendengar bahwa rute pihak lain saat ini adalah Australia, pikiran pertama di benak Tama adalah, mungkinkah Victoria begitu cepat mengenali tipuanku? Di seberang ruangan, Isyana mendengar Tama bertanya tentang isi pertanyaan Devano, dan segera berkata kepada ketiga anaknya yang sudah tua, "Kalian bertiga turun dulu, aku masih punya banyak hal untuk dibicarakan dengan Tuan Renza." Mereka bertiga buru-buru berdiri dan dengan hormat mengucapkan selamat tinggal kepada mereka berdua, sebelum meninggalkan lantai atas halaman khusus bersama. Setelah ketiganya pergi, Isyana buru-buru bertanya pada Tama, "Tuan, saya baru saja mendengarkan apa yang Anda katakan di telepon, mungkinkah pesawat Black Mamba lepas landas lagi?" "Benar." Tama mengangguk dan berkata, "Ini masih pesawat yang sama. Tujuannya tetap Australia, tapi mereka pasti menggunakan Australia sebagai batu loncatan, terbang ke Australia dulu untuk mengisi bahan bakar, lalu terbang ke Asia segera sesudahnya, kemungkinan besar datang ke Indonesia." Mengatakan ini, Tama bertanya padanya, "Nona, menurut pendapatmu, mungkinkah Victoria mengenali taktikku?" "Tidak sepertinya." Isyana berkata dengan sangat serius, "Kamu mengeluarkan potret guru, ini cukup membuat Victoria menghormatinya. Dia tidak memiliki cara untuk mengkonfirmasi kebenaran di baliknya, dan dia bahkan tidak berani memastikannya sama sekali, jadi saya yakin dia tidak akan pernah mengirim orang lain ke Jakarta." Tama mengerutkan kening dan berkata, "Lalu bagaimana menurutmu? Orang macam apa yang dibawa pesawat ini dan kemana tujuannya?" Isyana berkata, "Ini, saya tidak berani menebak-nebak." Setelah mengatakan itu, dia berbicara, "Tidak peduli orang seperti apa yang dibawa pesawat ini, selama tujuan akhir mereka bukan Australia, maka mereka pasti akan melamar bagian rute selanjutnya terlebih dahulu sebelum tiba di Australia. Cara tercepat untuk terbang ke Australia dari Buenos Aires adalah sekitar 12 jam, jadi, kemana tujuan terpenting pesawat ini akan terlihat dalam waktu sekitar 8 jam. Tama dengan lembut mengangguk dan berkata, "Sepertinya kita hanya bisa mengetahuinya dengan menunggu sampai besok pagi."
Isyana tersenyum tipis, dan berkata dengan lega, "Tuan tidak perlu terlalu khawatir. Dengan pemahaman saya tentang Victoria, dia pasti tidak akan kembali ke Jakarta. Pesawat ini mungkin membawa orang lain ke tempat lain untuk melakukan tugas lain." Tama memberi hem dan berbicara, "Tidak ada gunanya berpikir terlalu banyak sekarang. Kita lihat kemana pesawat ini akan pergi dalam 8 jam. Jika datang ke Jakarta, aku masih punya setidaknya lebih dari 10 jam untuk bersiap." Isyana menganggukkan kepalanya dan berkata, "Saat itu, setelah ada langkah pihak lain selanjutnya, tolong beritahu saya pertama kali." "Oke." Tama hanya setuju dan berkata, "Nona, sudah larut, aku tidak akan terlalu mengganggumu di sini." Isyana segera berkata, "Kalau begitu, aku akan mengirimmu keluar." Mengatakan bahwa dia mengingat sesuatu dan berkata kepada Tama, "Oh ya, Tuan, tunggu sebentar." Tepat setelah dia selesai berbicara, dia berdiri dan dengan cepat berlari menaiki tangga. Segera, dia turun dengan sepotong kain merah dibungkus, menyerahkan benda itu pada Tama, dan berkata dengan serius, "Tuan, ini kayu pemogokan petir Ibu Puca. Saya telah menyimpannya bersama saya selama bertahun-tahun, tetapi saya hanya dapat menggunakannya sebagai souvenir. Sebelumnya, guru mengatakan bahwa ada senjata ajaib yang dapat menurunkan guntur surgawi. Aku pikir itu seharusnya dihancurkan ketika Adi meledakkan dirinya. Kayu serangan guntur ini bisa kamu sempurnakan dan gunakan untuk senjata ajaib." Tama melihat benda di tangan Isyana dan terkejut di dalam hatinya. Dia awalnya berpikir di dalam hatinya apakah dia bisa meminta Isyana untuk kayu yang disambar petir dari Ibu Puca ini. Bagaimanapun, ini adalah pohon teh yang pernah melewati kesengsaraan surgawi. Tidak hanya daunnya sendiri yang mendalam tetapi kayu yang disambar guntur ini juga telah disambar oleh guntur surgawi yang telah jatuh dari kesengsaraan surgawi. Jadi jika itu digunakan untuk memperbaiki komando sambaran petir, kekuatannya pasti akan jauh lebih besar daripada komando serangan gunturnya sendiri dari sebelumnya. Kebetulan sekarang senjata saktinya hilang, hanya tersisa cincin yang Isyana berikan padanya. Kayu sambaran petir Isyana datang pada waktu yang tepat, dan itu bisa menyelesaikan kebutuhan mendesaknya. Jadi, dia tidak berbicara dengan Isyana dengan sopan. "Sangat berterima kasih, terima kasih, Nona Isyana. Kayu sambaran petir ini bisa menjadi salju asli di arang. Aku saat ini kekurangan bahan untuk bisa menyempurnakan senjata sihir." Isyana menutup mulutnya dan tertawa pelan, "Tuan, kayu sambaran petir ini memang menjadi arang, hanya saja Tuan jangan membakarnya." Tama tersenyum dan berkata, "Itu wajar. Malam ini, aku akan kembali dan menyempurnakannya dengan benar, dan membuat perintah serangan petir baru." Isyana mengangguk dan menyerahkan kayu pemogokan guntur ke tangan Tama, berkata dengan serius, "Untuk bisa berubah menjadi senjata ajaib di tanganmu, bagian kayu yang terkena sambaran petir ini dianggap telah menemukan rumahnya." Tama mengambil kayu sambaran petir di tangannya, dan cukup mentransfer beberapa titik aura ke dalamnya, dan dia bisa langsung merasakan gelombang ki yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata, seolah-olah dia berada di hutan primitif di musim semi, dengan vitalitas tak terbatas tepat di depannya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengagumi. Tentu saja, itu adalah ibu dari kayu pemogokan petir Puca. Hanya bagian kayu yang disambar petir ini, biarkan seseorang merasa tak terduga. Isyana tersenyum tipis dan berkata, "Akan lebih baik jika itu berguna untuk Tuan. Tidak sia-sia aku telah berkeliaran dengannya selama lebih dari 300 tahun." Tama berterima kasih berkata, "Jangan khawatir, Nona Isyana, aku tidak akan mengecewakan kayu sambaran petir ini. Aku pasti akan melakukan yang terbaik untuk membuatnya menjadi senjata ajaib yang luar biasa." Isyana mengangguk dan tersenyum, "Itu bagus sekali."
Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.